Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita kembali bersua, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kebaikan untuk kita, keberkahan untuk dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kontribusi untuk memelihara iman dan amal soleh kita. Sebab kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidayah yang Allah berikan kepada kita senantiasa ada dan kita bisa memeliharanya sehingga kita bisa melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sifat dan karakter orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa rajin infak, rajin sedekah. Mereka tidak pernah berhenti, mereka tidak pernah bosan untuk senantiasa bersedekah, berinfak. Di dalam ayat yang sudah sama-sama kita ketahui, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang takwa itu adalah orang yang senantiasa infak pada saat lapang dan pada saat sempit. Banyak uang, banyak kesempatan, banyak harta, mereka senantiasa infak dan sedekah, apalagi zakat. Dalam kondisi terbatas pun, mereka tidak pernah berhenti untuk terus melakukan kebaikan, menghimpun amal soleh dengan sedekah yang mereka lakukan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, kita banyak menemukan ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bersedekah. Umpamanya perintah sedekah itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Di dalam Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita berinfak, bersedekah, dan kita berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan hendaklah kalian berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ini salah satu perintah infak, perintah sedekah. Bahkan kita dilarang, Bapak Ibu sekalian, untuk menanti-nanti sedekah atau menunda-nunda sedekah. Kalau kita ingin bersedekah, lakukan. Sebab jangan sampai ketika kita bersedekah, kemudian kita telat,
dan kematian datang kepada kita. Dalam surat Al-Munafiqun yang biasa kita kaji, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, ya, menceritakan bagaimana ada orang-orang yang menyesal tidak sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Makanya min di sini itu min ditab'id, ya. Sebagian, enggak banyak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada kamu sebelum kematian datang. Sebelum kematian datang segera infak. Karena tidak ada yang kita bawa menghadap Allah kecuali amal soleh. Fayaqul. Maka kalau orang-orang sudah mati, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya, yang nantinya aku bisa bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ya Rabb, ini penyesalan. Kenapa engkau tidak menangguhkan kematianku dulu sejenak saja? Aku ingin sedekah, aku ingin beramal soleh. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah sekali-kali tidak bisa menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang, telah tiba waktu kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah, ya, Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Jangan sampai kita menyesal. Banyak harta yang belum kita keluarkan. Banyak kesempatan amal soleh yang belum kita kerjakan. Sehingga penyesalan itu, Bapak Ibu sekalian, tidak berguna lagi. Maka untuk memberi motivasi kepada kita agar kita senantiasa bisa bersedekah dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan kontribusi kepada kita semua. Karena kita yakin, Bapak Ibu sekalian, dengan tidak menceritakan hadis-hadis atau ayat yang akan kita bahas pada saat ini, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham. Tapi ini memberikan penguatan kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di antara keutamaan sedekah adalah bahwa pahalanya dilipat gandakan. Jadi apa yang kita infakkan, pahalanya itu dilipat gandakan. Sudah sangat terkenal ini ayat ini, ya. Sudah sangat masyhur di kalangan para jemaah pengajian. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabir fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji. Seperti satu biji yang bisa menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji melahirkan 7 tangkai atau menumbuhkan 7 tangkai. Bayangkan, ya. Ambatat sab'a sanabir fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Bayangkan. Jadi satu biji yang ditanam melahirkan 7 tangkai, dan satu tangkainya itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya 700 kali lipat, ya.
tetapi itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya tidak hanya 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, kita sangat sedih ya kalau kemudian dihitung-hitung berdasarkan matematis. Kalau saya infak 1.000, nanti akan datang 700.000 uangnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan apa? Dengan pahalanya dilipat gandakan. Dengan pahalanya dilipat gandakan sekali lagi. Ya, walaupun di dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah yang akan menggantinya. Ya, dalam surat Saba. Ya, ayat berapa itu? Ayat 39 ya? Atau ayat berapa ya? 39 kalau tidak salah. Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Nah, di sini wa ma anfaqtum min syai' dan apapun yang kamu infakkan dari sesuatu itu fahuwa yukhlifuh. Dan Allah maka yang akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin. Dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki kepada kalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi selain pahalanya dilipat gandakan, nah apa yang kita infakkan di jalan Allah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yukhlifuh. Nah, mudah-mudahan kita semangat bersedekah karena harta kita tidak akan hilang, tapi akan diganti oleh Allah. Maka ada usaha-usaha iblis, usaha-usaha setan agar kita senantiasa bakhil, susah mengeluarkan infak, susah mengeluarkan sedekah, ya, susah untuk membantu orang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Allah akan menggantinya. Makanya di dalam hadis lain ya disebutkan bahwa keberkahan harta itu akan muncul. Nah, ini ketika kita sedekah, ketika kita infak. Jadi keberkahannya akan muncul. Jadi Allah tidak hanya mengganti harta yang kita keluarkan. Yang pertama tadi dilipat gandakan, Allah kemudian menggantinya dan Allah memunculkan berkahnya. Berkah itu apa? Berkah itu tumbuh tak pernah berhenti. Muncul tak pernah tenggelam, ada tak pernah hilang. Itu berkah. Ziyadatul khair, kebaikannya muncul terus. Maka dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Au kama qala Rasulullah SAW, ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Ini menjadi catatan penting buat kita. Nah, ini berarti sudah 3 nih kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi dalam Al-Baqarah ya 261. Bahwa pahala sedekah ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahalanya. Tidak hanya 700 kali lipat, tapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Surat Saba tadi ternyata Allah akan menggantinya semua. Dan dalam hadis riwayat Ahmad tadi yang baru kita sebutkan ada keberkahan harta. Keberkahan jabatan. Keberkahan yang kita miliki. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ini memberikan sebuah motivasi kepada kita agar kita senantiasa semangat untuk sedekah. Nah, selain itu apalagi di antara fadilah keutamaan sedekah itu? Dalam hadis riwayat Bukhari, ternyata kita ini akan didoakan oleh malaikat. Bayangkan, didoakan oleh malaikat. Siapa orang yang tidak suka didoakan oleh malaikat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadi fihi illa malakani yanzilan." Setiap pagi seorang hamba melalui pagi itu datanglah 2 malaikat yang turun.
yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, di antara malaikat itu ada yang mengatakan, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, berikan gantinya ya Allah kepada orang yang suka infak. Nah, jadi kalau kita infak pagi ini, langsung malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, berikan gantinya kepada orang-orang yang infak ya Allah. Itu kata malaikat. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak memberi, menahan, wa yaqulul akhar, malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafat. Ya Allah, berikan kepada orang yang tidak infak, yang menahan hartanya, tidak mengeluarkan di jalan Allah, ya, talafan, kehancuran harta itu. Nah, kita ingin Bapak Ibu sekalian didoakan oleh malaikat. Kita ingin senantiasa didukung aktivitas kita ini oleh malaikat. Dan malaikat atas perintah Allah kemudian melindungi kita semua. Makanya selain tadi sekali lagi dimunculkan harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti, dilipat gandakan pahalanya, harta kita berkah tidak berkurang, dan malaikat pun kemudian mendoakan, Allahumma ati munfikan khalafan. Ya Allah, berikan gantinya kepada orang-orang yang infak. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya kalau kita ya memberikan harta kepada siapapun pasti ada gantinya. Jangan takut. Suami kalau diminta uang oleh istri, berikan. Insya Allah diganti oleh Allah. Diberikan keberkahan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bakhil. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk mempersempit ya orang lain. Karena apapun yang kita lakukan, insya Allah, Allah akan memberikan gantinya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Bahkan keutamaan yang lain ya. Dalam kitab Syu'abul Iman dari Abdullah bin Mas'ud, diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hassinu amwalakum bizzakah. Hassinu amwalakum bizzakah. Bentengi harta kalian dengan zakat. Jadi zakat itu bisa membentengi harta kita. Artinya apa? Dipelihara. Wadau maradakum bis sadaqah. Nah, ya. Wadau maradakum bis sadaqah. Dan obati orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Wa'iddu lil bala'i doa. Dan persiapkan menghadapi ujian itu adalah doa. Nah, yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah tadi, hassinu amwalakum bizakah. Bentengi harta kalian dengan zakat. Artinya apa? Zakat, sedekah itu bisa membentengi harta kita dari kehancuran. Maka kita introspeksi. Kenapa bisnis kita hancur? Kenapa karir kita tidak baik? Kenapa harta kita jadi hilang? Jangan-jangan kita susah zakat. Jangan-jangan kita susah untuk bersedekah. Maka dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat disebutkan, Inna sadaqah sirr. Inna sadaqata sirri tutfi'u ghadabar Rabbi tabaraka wa ta'ala. Ya, atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sedekah yang dikeluarkan secara rahasia ya, tutfi'u ghadabar Rabbi tabaraka wa ta'ala, itu akan menghapus, memadamkan marah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya wajar orang-orang yang rajin sedekah, orang-orang yang rajin berzakat, maka hartanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan marah. Tapi orang-orang yang jarang sedekah, orang-orang yang tidak zakat, maka Allah akan memberikan marah kepada orang itu. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, kemudahan bagi kita untuk terus melakukan zakat, sedekah. Kita mengeluarkan harta di jalan Allah. Keutamaannya luar biasa. Banyak kelebihan-kelebihan. Banyak keindahan-keindahan yang akan kita dapatkan kalau kita mengeluarkan zakat. Nah, kemudian di samping itu Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata luar biasa. Di akhirat nanti, orang-orang yang senantiasa infak, orang-orang yang senantiasa sedekah, itu
akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah orang-orang yang senantiasa sedekah, orang-orang yang senantiasa berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 kelompok yang Allah akan melindungi mereka pada hari kiamat. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan cintanya, Allah akan memberikan rahmatnya, dan Allah akan menaungi mereka, menghindarkan mereka dari azab. Mereka penuh dengan rahmat Allah. Mereka akan masuk surga. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang senantiasa menyayangi rakyatnya. Pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang kedua, anak muda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa mudanya diisi dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa mudanya diisi dengan penuh pengabdian kepada Allah. Ketika anak-anak muda yang lain melakukan hal-hal yang dilarang agama, dilarang Allah, mereka rindu bertemu dengan Allah. Mereka melakukan amal soleh. Inilah orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah. Selanjutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya mengait dengan masjid. Hatinya tak pernah jauh dari masjid. Aktivitasnya tidak pernah jauh dari rumah Allah. Mereka senantiasa mendekat di rumah Allah. Mereka tidak hanya mencintainya, tapi memakmurkannya. Rumah Allah tersebut, hati mereka terkait dengan masjid. Di mana mereka berada, hatinya tak pernah jauh dari masjid. Selanjutnya, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bercinta karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi. Dan mereka berpisah karena Allah. Allah menjadi catatan cinta mereka. Landasan cinta mereka. Mereka bertemu, mereka bersahabat karena Allah. Persaudaraan mereka diikat bukan karena jabatan, bukan karena kelompok dan golongan. Tapi cinta mereka diikat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang mendapatkan perlindungan Allah itu adalah warajulun da'atkum ra'atu dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang diajak berzinah oleh seorang perempuan yang cantik dan punya kedudukan. Perempuan itu cantik, perempuan itu punya kedudukan, tapi laki-laki itu menolak. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Rayuan, godaan yang dimiliki oleh perempuan yang memiliki tahta, memiliki kecantikan, harta yang bergelimang, tidak membuat nafsunya hilang. Tidak membuat nafsunya ada, tapi dia bisa mengendalikan nafsu itu. Dan kekuatan yang menghilangkan nafsunya itu adalah inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini yang berkaitan dengan bahasan kita. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah. Kemudian ia menyembunyikan sedekah itu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya, orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan ikhlas. Mereka tidak ingin sedekahnya diketahui oleh orang lain. Mereka sedekah sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya, orang-orang yang dekat dengan mereka pun tidak pernah tahu kedermawanan mereka, sedekahnya mereka. Dan yang terakhir, orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat itu adalah warajulun dzakarallah khalian fafadat a'ina. Seseorang yang berzikir kepada Allah menyendiri sampai air matanya berlinang. Mereka taqarrub kepada Allah. Mereka senantiasa mengisi malam-malam dengan khulwah kepada Allah.
berzikir, berdoa, dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang yang sidqoh itu adalah di akhirat nanti termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang yang akan mendapatkan ya cinta Allah, rahmat Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sidqoh yang kita keluarkan. Di dalam hadis lain, ya, hadis Bukhari itu, setiap pintu surga itu kan akan menyeru kita. Di dalam hadis, ya, riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man anfaqa zawzaini fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khair." Siapa yang menginfakkan 2 pasang kuda di jalan Allah, maka dia akan diseru dari pintu surga sampai dikatakan, "Hei hamba Allah, inilah kebaikan yang sudah kamu lakukan." Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Barang siapa yang menjadi ahli salat, dia akan disuruh dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang termasuk ahli jihad akan disuruh dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang termasuk ahli saum, maka dia akan disuruh dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia akan diseru dari pintu sedekah. Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah saat itu, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab bin darurah." Ya Rasulullah, demi ayahku, engkau dan ibuku. Kalau orang yang disuruh dari pintu-pintu itu kan darurat. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Apakah ada orang yang disuruh dari semua pintu ya Rasulullah? Pintu salat menyuruh dia, pintu jihad menyuruh dia, pintu saum menyuruh dia, pintu sedekah menyuruh dia. Kata Rasulullah, "Na'am, ada. Ada orang yang disuruh dari semua pintu di surga itu. Wa arju an takuna minhum." Dan aku berharap engkau salah satu di antaranya. Allahu Akbar. Jadi Abu Bakar ini luar biasa ya. Diseru dari semua pintu. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedekah, kita masuk surga diseru dari pintu sedekah. Tidak hanya mendapatkan perlindungan Allah. Bahkan sedekah yang kita keluarkan itu menjadi pahalanya tidak akan pernah berhenti. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Apabila manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus. Ya, illa min thalathatin, kecuali 3 hal. Jadi kalau kita sholat, terputuslah amal kita. Tidak ada pahalanya lagi. Ya. Nah, tapi ada amal yang tidak terputus apa? Illa min sadaqatin jariyah. Kecuali sedekah jariyah. Walaupun kita tidak sedekah lagi, nah, saat kita punya sedekah jariyah, pahalanya terus ngalir buat kita. Kita sedekah 1 kali ke masjid, ngasih karpet, ngasih apa, ke rumah Al-Quran, ya, kita ngasih apapun, itu sedekah jariyah, ngalir terus pahalanya tidak berhenti. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita pernah mengajarkan kebaikan kepada seseorang hingga seseorang dekat kepada Allah, pahalanya ngalir terus buat kita. Dan yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan kita. Inilah yang terus ngalir kepada kita. Dan kita ingin Bapak Ibu sekalian, pahalanya ngalir dari sedekah yang kita keluarkan. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan pencerahan buat kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang rajin mengeluarkan sedekah. Di antara harta yang kita miliki, itu ada hak orang lain. Allah akan senantiasa menumbuhkan harta itu, dan Allah akan memberikan keberkahan, keutamaannya. Dan mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Demikian Bapak Ibu, pertemuan singkat ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.